Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Farena Sinta. Terima kasih buat kalian yang udah nyempetin waktu buat mampir ke channel aku ini, guys. By the way, guys, aku mau minta maaf kalau misalnya ada suara-suara hujan di luar sana. Karena memang di luar ini lagi hujan besar, dan aku harap itu nggak mengganggu kalian ya. Dan gimana guys, di kota kalian apakah hari ini hujan? Sesuai permintaan dari kalian, kali ini aku akan membahas mengenai Mary Bell. Sebelumnya aku mau ucapin banyak-banyak terima kasih nih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komen, dan juga buat kalian yang udah kasih saran ke kolom komentar. Serius, aku sesenang itu dan se-excited itu ketika membaca komentar-komentar kalian ini guys. Karena komentar-komentar kalian tuh kayak sepositif itu yang membuat aku tuh makin semangat gitu loh untuk buat konten. Sekali lagi aku mau ucapin banyak terima kasih ya guys buat kalian semua. Di topik kali ini aku bener-bener seantusias itu guys. Karena selain ini adalah requestan di antara kalian, setelah aku membaca mengenai kisah dari Mary Bell ini, buat aku tuh kayak berpikir-pikir gitu loh. Jadi bener-bener sampai nggak habis pikir dan bingung gitu loh, mau berkomentar apa. Mungkin di antara kalian ini masih ada yang bertanya-tanya, siapa sih Mary Bell ini kak? Mary Bell ini memiliki nama panjang yang bernama Mary Flora Bell, yang lahir pada tanggal 24 Mei 1957, adalah seorang wanita Inggris yang melakukan pembunuhan kepada kedua anak laki-laki yang berusia prasekolah di usianya yang kala itu masih 10 tahun ketika dia melakukan pembunuhan pertamanya guys. Dan yang lebih bikin terpana lagi adalah ketika kalian tahu alasan sebenarnya dibalik dari kelakuannya si Mary ini. Dan nggak perlu berlama-lama lagi guys, mari kita langsung eksekusi videonya. Ibu Mary ini bernama Elizabeth, yang biasa juga disebut dengan Betty Bell. Ia adalah seorang PSK yang suka bepergian ke kota Glasgow, yang dimana kota tersebut merupakan kota terpadat di Skotlandia, serta meninggalkan anak-anaknya ke dalam pengasuhan atau pengawasan sang ayah mereka guys. Nah, si Mary ini adalah anak keduanya atau putri keduanya. Kala itu, si Betty melahirkan si Mary ini pada usianya 17 tahun. Identitas ayah kandung Mary sendiri masih belum diketahui. Untuk sebagian besar hidupnya, Mary ini percaya bahwa ayahnya ini bernama William atau yang biasa disapa Billy Bell. Yang dimana ayahnya ini atau si William ini adalah seorang pecandu alkohol dan juga seorang kriminal dengan catatan penangkapan kejahatan termasuk perampokan bersenjata. Mary ini adalah anak yang tidak dipedulikan dan juga diabaikan gitu loh. Menurut bibinya yang bernama Isa, dalam beberapa menit setelah kelahirannya si Mary ini, ibunya Betty langsung membenci staf rumah sakit yang kala itu tengah menggendong dan juga menimang si Mary ini, sembari berteriak, "Jauhkan benda itu dariku." Sebagai bayi, balita, dan juga anak kecil, si Mary ini sering mendapatkan luka-luka dalam kecelakaan rumah tangga ketika dia bersama dengan ibunya si Betty ini guys. Bahkan keluarganya ini percaya bahwa sebenarnya si Betty ini memang sengaja lalai atau sengaja untuk mencoba membunuh dan juga melukai si putrinya Mary ini. Pada suatu kesempatan di akhir tahun 1960-an, si Mary ini dijatuhkan sendiri oleh ibunya dari jendela lantai 1 guys. Dan pada kesempatan lain, dia bahkan menghujani putrinya sendiri dengan pil obat tidur. Dia juga diketahui pernah menjual si Mary ini kepada seorang wanita yang tidak stabil secara mental dan tidak bisa memiliki anak, yang mengakibatkan kakaknya si Mary ini yang bernama Catherine harus melakukan perjalanan sendirian ke Newcastle untuk merebut kembali Mary dari tangan si wanita tersebut. Dan akhirnya Mary ini berhasil direbut dan dikembalikan lagi ke ibunya si Betty di rumah mereka yang berada di White House Road. Terlepas dari kelalaiannya dan juga pelecehan terhadap anaknya, si Betty ini selalu menolak ketika keluarganya ini mencoba untuk mengambil hak asuh atas Mary guys. Dan diduga ibunya Mary, si Betty ini, telah memulai atau mengizinkan kliennya untuk melakukan pelecehan seksual dalam sesi sadomasokis pada pertengahan tahun 1960. Dan karena akibat sering menerima perlakuan kejam dari ibunya ini, akhirnya membentuklah bagaimana perangai si Mary tersebut guys. Baik di rumah maupun di sekolah, Mary ini menunjukkan perilaku yang terganggu dan tidak dapat diprediksi, termasuk perubahan suasana hati dan juga mengompol kronis. Dia diketahui sering berkelahi bersama temannya, entah itu perempuan ataupun laki-laki. Bahkan ia juga mencoba untuk mencekik leher teman-teman sebayanya pada beberapa kesempatan guys.
Dan pernah juga nih, si Mary mencoba memblokir trakea seorang anak kecil dengan pasir. Perilaku kasar inilah yang membuat si Mary ini dijauhi oleh teman-temannya, yang pada akhirnya si Mary ini menghabiskan waktu luangnya bersama Norma Joyce Bell, yang dimana adalah tetangganya guys. By the way, Norma Joyce Bell ini berusia 13 tahun, lebih tua dibanding si Mary ini guys. Dan mereka ini, walaupun nama belakangnya ini sama, tapi mereka ini bukan saudara kandung, melainkan kayak orang lain yang namanya ini sama gitu loh. Menurut teman sekelasnya, di Delaval Road Junior School, pada tahun 1968, teman-temannya ini sudah terbiasa melihat perilaku si Mary ini yang kejam. Dikatakan bahwa si Mary ini biasanya akan melakukan kekerasan kepada seseorang ketika dia selesai menatap tajam ke arah orang tersebut. Bahkan teman-temannya secara naluriah pun mengerti bagaimana tabiat si Mary ini guys. Jadi kalau misalnya dia langsung melihat ke arah seseorang dengan pandangan tajam sembari sedikit menggeleng gitu, maka sudah dipastikan bahwa beberapa menit setelahnya dia akan melakukan kekerasan pada orang yang dia tatap tajam ini. Pada hari Sabtu, tanggal 11 Mei 1968, seorang anak laki-laki ditemukan berjalan dengan linglung ditambah dengan luka yang sangat parah dan berdarah-darah di bagian kepala. Ketika ditanya oleh polisi, anak tersebut mengatakan bahwa dia baru saja selesai bermain dengan dua orang gadis yang bernama Norma dan juga Mary Bell, yang dimana mereka ini bermain di sekitaran bekas tempat perlindungan udara ketika ia didorong sejauh 7 kaki atau sekitar 2,1 meter dari atas sampai ke tanah. Anak laki-laki tersebut mengatakan bahwa dia tidak tahu di antara dua gadis tersebut siapa yang sebenarnya mendorong dia hingga jatuh ke bawah hingga menyebabkan luka yang sangat parah di kepalanya guys. Dan di malam yang sama, polisi pun menerima laporan dari ketiga orang tua gadis kecil yang mengeluhkan bahwa Mary Bell dan juga Norma Bell mencoba untuk mencekik anak-anak mereka. Malam itu juga polisi langsung mewawancarai kedua gadis tersebut, Norma sama si Mary ini guys. Kedua gadis ini kompak menyangkal perihal kejadian yang terjadi di perlindungan serangan udara. Mereka mengklaim bahwa mereka menemukan anak laki-laki tersebut sudah terluka ketika dia terjatuh. Lebih lanjut pun polisi menanyakan perihal ketiga gadis yang bersaksi bahwa mereka telah dicekik oleh Mary sama si Norma ini. Kala itu, Mary membantah bahwa dia tidak tahu sama sekali mengenai kejadian tersebut. Sedangkan si Norma mengatakan bahwa itu semua adalah ulah si Mary ini, guys. Norma mengatakan, Mary pergi ke salah satu gadis tersebut dan berkata, "Apa yang terjadi jika kamu mencekik seseorang? Apakah orang tersebut akan mati?" Kemudian si Mary pun langsung meletakkan kedua tangannya di tenggorokan gadis tersebut dan mencekiknya hingga wajahnya berubah menjadi biru. "Saya sudah menyuruh berhenti, namun si Mary ini tetap tidak mau berhenti," kata si Norma. Kemudian si Mary ini meletakkan kembali tangannya di leher Pauline dan wajahnya ini pun kembali menjadi ungu. Gadis lain yang bernama Cornice pun muncul dan Mary melakukan hal yang sama, guys. Polisi yang mengetahui kejadian ini pun langsung menelpon atau menghubungi otoritas tempat menjelaskan mengenai kekerasan yang telah dilakukan si Mary ini. Namun karena mereka menganggap kedua gadis kecil ini memang masih di bawah umur, akhirnya mereka berdua pun hanya diberikan peringatan dan tidak diberikan sanksi apapun. Pada tanggal 25 Mei 1968, sehari sebelum Mary berulang tahun di ulang tahunnya yang ke-11, Mary Bell mencekik seorang anak laki-laki yang berusia 4 tahun yang bernama Martin Brown. Si Mary ini mencekik Brown ini di salah satu rumah yang terbengkalai di sekitaran Street Margaret. Dia diyakini melakukan kejahatan ini seorang diri. Sedangkan jenazah Zone ini ditemukan pada pukul 15:20. Jenazah ini ditemukan dengan posisi terbaring, terlentang, dengan tangan terentang di atas kepala. Selain bercak darah dan busa di sekitar mulut, tidak ada tanda-tanda kekerasan yang terlihat di tubuh Brown ini, guys. Seorang pekerja lokal yang bernama John dan melakukan PCR gitu loh terhadap tubuhnya si Brown ini. Namun sayang guys, nyawanya si Brown ini sudah tidak tertolong. Norma Bell dan juga Mary Bell ini sempat mendatangi tempat kejadian perkara tersebut. Namun keduanya atau kedua gadis ini pun langsung diusir oleh petugas. Mereka pun akhirnya mendatangi rumah bibi dari si Brown ini yang bernama Rita. Mereka berkata,
salah satu anak dari saudara perempuan Anda baru saja mengalami kecelakaan. Kami pikir itu Martin Brown, tetapi kami tidak tahu apakah itu benar atau tidak karena bercak darah yang ada di sekitar tubuhnya. Keesokan harinya, Dr. Bernard Knight melakukan postmortem yang biasa kita sebut dengan visum kepada tubuh si buron ini. Dan hasilnya adalah tidak ditemukan adanya kekerasan pada tubuh milik Martin Brown ini. Yang akhirnya disimpulkan bahwa penyebab kematian si Brown ini adalah karena overdosis karena dia telah menelan pil. Pada sore hari, tanggal 31 Juli 1968, seorang anak berusia 3 tahun yang bernama Brian terakhir terlihat oleh kedua orang tuanya sedang bermain di depan rumah mereka bersama dengan saudaranya, anjing mereka, dan juga ada Mary dan juga Norma Bell ini, guys. Ketika mendapati anak tersebut tidak pulang di sore hari, pihak keluarga dan juga tetangga yang panik pun langsung menyusuri jalanan tersebut. Namun guys, hasilnya nihil. Pada pukul 23:10, regu pencari ini akhirnya menemukan mayat si Brian ini, yang terletak di antara dua balok beton besar. Polisi pertama yang datang ke TKP melihat bahwa upaya untuk menyembunyikan jenazah Brian terlihat sengaja tapi lemah yang hanya ditutupi oleh rumput dan juga rumpun gulma. Sinosis terlihat jelas di bibir anak tersebut dan juga beberapa memar serta goresan sangat jelas terlihat di leher jenazah Brian ini. By the way guys, kalau kalian bertanya tentang sinosis ini adalah perubahan warna kulit yang awalnya biasa aja berubah menjadi ungu gitu atau kebiru-biruan. Polisi tersebut juga melihat adanya gunting patah di sekitaran kaki korban. Dan tidak sampai di sana aja guys. Ada banyak luka tusukan yang terdapat di kaki Brian ini sebelum kematiannya guys. Sebagian rambutnya telah terpotong dari kepalanya. Bahkan alat kelaminnya pun sudah dimutilasi. Dan upaya kasar yang dilakukan untuk mengukir huruf M di perutnya si Brian ini. Jumlah kekuatan yang relatif kecil yang digunakan pembunuh membuat petugas koroner ini mencurigai bahwa yang membunuh si Brian ini adalah anak lainnya. Penemuan tubuh Brian ini memicu perburuan besar-besaran. Lebih dari 100 detektif ditugaskan untuk menyelidiki kasus ini. Dan lebih dari 1.200 anak diinterogasi hubungan dengan keberadaan mereka pada tanggal 2 Agustus. Anak yang diinterogasi pada tanggal 1 Agustus adalah Mary Bell dan juga Norma Bell. Di mana menurut saksi bahwa Norma dan juga si Mary ini dilihat terakhir kali bermain bersama si Brian. Belum Brian ini diyakini meninggal. Dalam wawancara pertamanya, awalnya si Norma ini terlihat bersemangat, sedangkan si Mary ini terlihat lebih jeli dan juga pendiam. Meskipun kedua gadis ini mengelak, namun mereka mengaku bahwa mereka telah bermain dengan Brian pada tanggal kematiannya. Tetapi mereka menyangkal bahwa mereka melihat Brian setelah jam makan siang. Ditanya keesokan harinya, si Mary ini mengatakan bahwa dia mengingat ada seorang anak laki-laki mungkin sekitaran 8 tahun yang kala itu bermain atau yang kala itu tengah bermain bersama si Brian ini di tanggal 31 Juli. Dia mengatakan bahwa si anak laki-laki tersebut memukul si Brian dan membawa anak laki-laki itu dengan ditutupi oleh rumput dan juga rumpun. Mary juga menjelaskan bahwa anak tersebut juga membawa gunting kecil. Saya melihatnya mencoba memotong ekor seekor kucing dengan gunting tersebut. Nah, pernyataan inilah yang membuat Inspektur Kepala Detektif yang bernama James Dobson meyakini bahwa Mary adalah pembunuhnya guys. Karena hanya polisi yang mengetahui keberadaan gunting tersebut di TKP. Pada sore hari, tanggal 4 Agustus, orang tua dari Norma Bell ini menghubungi polisi dan mengatakan bahwa ada yang ingin disampaikan terkait dengan pembunuhan si Brian ini. Dobson pun langsung datang ke rumah Norma, sembari memperingatinya untuk tidak bermain-main mengenai hal ini. Akhirnya, Norma pun mengaku kepada si Dobson ini bahwa ia mengaku dia dibawa oleh Mary ke tempat tersebut, yang dimana tempat tersebut adalah tempat tubuh Brian sudah tidak bernyawa guys. Mary kemudian mengaku bagaimana cara dia melakukan pencekikan kepada si Brian ini. Bahkan mengatakan bahwa dia mengetahui bagaimana Mary mencoba mengukir huruf M di perutnya si Brian ini. Bahkan dia juga memberitahukan kepada polisi di mana letak silet
yang disembunyikan oleh Mary, guys. Mendengar hal ini, Dobson pun langsung mengantarkan si Norma ini ke TKP untuk menunjukkan di mana si Mary ini menyimpan silet tersebut. Mary Bell dikunjungi rumahnya oleh Dobson di dini hari. Kala itu dia sangat defensif ketika dihadapkan ketidaksesuaian dalam pernyataannya sebelumnya dan mengatakan, "Anda mencoba mencuci otak saya. Saya akan meminta pengacara untuk mengeluarkan saya dari sini." Kemudian di hari yang sama, Norma pun kembali diperiksa oleh polisi, guys. Dalam kesempatan kali itu, dia membuat pernyataan lengkap yang dimana dia mengaku hadir saat Mary tengah mencekik Brian. Pemeriksaan forensik pun mengatakan bahwa serat-serat yang awalnya berada di tubuh Brian ini yang berwarna putih dan juga marun, ternyata itu berasal dari kain wolnya si Mary, dan yang berwarna merah yang berada di sepatunya si Brian ini ternyata berasal dari rok yang digunakan si Norma ini, guys. Dan kedua gadis ini pun resmi didakwa atas pembunuhan Brian Howe pada pukul 8 malam. Di hadapan saksi independen, Mary ini menyatakan atau menulis pernyataan bahwa dia ini bersaksi bahwa dia mengaku hadir di saat pembunuhan si Brian ini. Namun, dia bersikeras bahwa pembunuhan itu dilakukan oleh Norma. Persidangan Mary Bell dan juga Norma Bell atas pembunuhan Martin Brown dan juga Brian Howe dilakukan pada tanggal 5 Desember 1968. Kedua gadis ini diadili dan kedua gadis ini mengaku bahwa mereka tidak bersalah atas dakwaan di hadapan Mr. Justice. Rudolph Lyons membuka kasus tersebut atas nama jasa penuntut pada pukul 11:30. Dalam pernyataan pembuka yang berlangsung selama 6 jam, Lyon ini memberitahu juri bahwa mereka ini tengah menghadapi kasus yang tidak menyenangkan dan juga menyusahkan karena sifat pembunuhan dan usia terdakwa saat itu. Pada hari kelima persidangan, Norma bersaksi untuk pembelaan dirinya sendiri. Dia menyangkal kesalahan dalam pembunuhan yang sebenarnya dari salah satu anak, dan mengaku bahwa sebenarnya kegemaran Mary adalah melakukan kekerasan dan riwayat menyerang anak-anak. Bahkan, keduanya ini sudah mendiskusikan penyerangan dan pembunuhan anak kecil di kedua jenis kelamin. Menyusul kesimpulan Norma, pada tanggal 12 Desember, Mary bersaksi untuk pembelaan dirinya sendiri. Kesaksiannya ini berlangsung selama 4 jam, berakhir di tanggal 13 Desember, sempat ditunda pada saat itu karena si Mary ini menangis di salah satu pelukan seorang polisi wanita kala itu. Si Mary ini membantah tuduhan terdakwa dan bersikeras meski dia telah mengamati tubuh Martin Brown, dia sendiri tidak pernah menyakiti anak tersebut. Ditanya mengenai kematian Brian Howe, Mary mengklaim bahwa Norma lah yang mencekik Brian Howe karena menurutnya dia sendiri ini hanya melihat dan berdiri saja di sana. Mary menuduh Norma mendorong Brian dan mengiminginya tentang memberikan permen. Dan setelah si Brian ini berbaring, Norma pun lantas mencekik leher si Brian ini dengan tangan kosong. Sedangkan saat itu si Mary tengah gagal untuk mencegah kejadian tersebut, guys. Ibunya Norma yang bernama Catherine pun akhirnya bersaksi bahwa beberapa bulan sebelum kematiannya si Brian Howe ini, dia dan suaminya pernah mendapati bahwa si Mary ini tengah mencekik adik perempuan Norma yang bernama Susan. Dia hanya melepaskan cengkramannya ketika suaminya si Catherine ini atau ayah dari si Norma dan juga si Susan ini meninju bagian bahunya si Mary ini, guys. Dan seorang psikiater pun bersaksi bahwa sebenarnya yang ada di dalam tubuhnya si Norma ini hanyalah anak berusia 8 tahun. Meskipun kapasitasnya untuk memahami benar atau tidak ini hanya terbatas, dia mampu menghargai kriminalitas dan tindakan yang dituduhkan kepadanya. Pada tanggal 13 Desember, pembela Norma yang bernama Smith menyampaikan pendapatnya di depan juri, guys. Smith mengatakan meskipun kedua gadis tersebut diadili secara bersamaan, tidak ada bukti yang memberatkan kliennya. Dan satu-satunya bukti yang memberatkan si Norma ini adalah kesaksian dari si Mary ini, guys. Harvey Robson kemudian menyampaikan argumen penutupnya atas nama Mary Bell. Robson ini mengilustrasikan latar belakang yang rusak dan keluarga yang disfungsional, serta kekaburan dalam fantasi dan juga kenyataannya dalam pikirannya si Mary ini.
Robson ini juga mereferensikan keterangan dari David yang dimana kala itu si David ini merupakan saksi dan mengatakan bahwa dia kala itu telah mewawancarai si Mary dan telah membentuk pandangan pasti yang dimana anak tersebut menderita gangguan kepribadian serius dan bahwa ini sebenarnya disebabkan oleh faktor lingkungan dan juga genetik. Karena ketidaknormalan inilah menurut David telah merusak tanggung jawab Mary sebenarnya atas tindakannya. Pada tanggal 17 Desember, juri mempertimbangkan keputusan mereka selama 3 jam lebih 20 menit, tentu sebelum mereka mencapai keputusan. Dan keputusan tersebut adalah Mary dibebaskan karena pembunuhan kedua anak laki-laki atas dasar pengurangan tanggung jawab. Sedangkan Norma Bell dibebaskan atas semua tuduhan. Setelah mendengar keputusan ini pun, Norma bertepuk tangan dan juga kegirangan. Berbeda dengan Mary yang kala itu menangis terseduh-seduh, diiringi oleh ibu dan juga neneknya yang ikutan menangis, guys. Melewati hukum, hakim pun mengatakan bahwa Mary ini sebagai individu yang berbahaya, yang juga dapat menimbulkan resiko besar bagi anak-anak lainnya, dan langkah-langkah harus diambil untuk melindungi publik darinya. Dia dijatuhi hukuman untuk ditahan sesuai keinginan yang mulia secara efektif hukuman penjara yang tidak terbatas. Saat pertama kali pembunuhan, si Mary ini tengah berusia 10 tahun, yang menjadikannya pembunuh termuda di Inggris. Sebuah statistik yang bertahan hingga saat ini, guys. Sempat beberapa kali dipindahkan ke ruang tahanan, Mary ini mengklaim bahwa dirinya ini sering dilecehkan oleh para staf dan juga oleh beberapa narapidana ketika dia berusia 13 tahun. Ia sempat dipindahkan ke penjara Pengadoran Moor, di mana kali itu dia sempat mengambil kursus sekretariat. 15 bulan kemudian, pada bulan September 1977, Mary kembali menjadi topik utama bersama narapidana yang bernama Anit, yang dimana mereka berdua ini melarikan diri dari penjara tersebut, guys. Dan di tanggal 13 September, Mary pun berhasil ditangkap oleh polisi. Mary dibebaskan dari penjara pada bulan Mei 1980. Pada usia 23 tahun yang dimana dia menjalani hampir sekitar 11 tahun lebih setengah tahun dalam masa tahanan. Dia diberikan anonimitas termasuk nama baru yang memungkinkan dia untuk memulai kehidupan barunya di tempat lain di negara itu dengan nama samaran. Nah, setelah dibebaskan, juru bicara pun mengatakan bahwa sebenarnya Mary ini ingin diberikan kesempatan untuk hidup normal dan dibiarkan sendiri. 4 tahun setelah dibebaskan, tepatnya pada tanggal 9 Mei 1984, Mary pun berhasil melahirkan seorang putri, guys. Sempat seorang wartawan pun akhirnya menemukan keberadaan si Mary dan putrinya ini, yang membuat dan memaksa si Mary dan putrinya ini harus keluar dari rumah tersebut, diantar ke rumah persembunyian oleh petugas yang kala itu tengah menyamar. Kemudian, baik Mary dan juga putrinya pun dipindahkan di sebuah tempat namun masih di negara tersebut. Awalnya, hak anonimitas ini yang diberikan kepada putrinya si Mary ini hanya bertahan ketika ia berusia 18 tahun. Namun pada tanggal 2 Mei 2003, Mary memenangkan pertarungan pengadilan tinggi untuk anonimitas dirinya sendiri dan juga putrinya diperpanjang seumur hidup. Perintah ini disetujui oleh Dame Elizabeth Butler dan kemudian diperbarui untuk menyertakan cucu Mary yang lahir pada tahun 2009 lalu. Perintah juga melarang pengungkapan segala aspek kehidupan mereka yang dapat mengidentifikasi mereka, guys. Dan itulah tadi mengenai cerita singkat Mary Bell. Lika-liku kehidupan yang mendorongnya menjadi anak yang keji dan juga kejam kepada sesama anak lainnya, yang diakibatkan oleh perbuatan ibu dan juga ruang lingkup keluarganya, guys. Di satu sisi aku kesal ketika si Mary ini mencoba untuk membunuh seseorang atau kedua anak laki-laki tersebut bahkan dengan cara yang amat sangat sadis. Aku jadi kayak membayangkan gimana jadi ibunya si Brian dan juga si Brown ini, guys. Namun, di satu sisi aku juga tidak bisa menyalahkan si Mary ini. Karena dia sendiri pasti sangat berat melalui kehidupannya bersama sang ibu yang dimana seharusnya ibunya ini bisa membimbing dan memberikan perhatian yang penuh kepada dirinya, namun yang dilakukan justru sebaliknya.
Dan terima kasih buat kalian yang masih stay di detik ini untuk menonton video aku kali ini. Dan aku mau ucapin sekali lagi makasih buat kalian yang udah subscribe, yang udah like, dan juga yang udah komen guys. Dan bagi kalian yang belum subscribe, please banget jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa untuk klik tombol loncengnya agar kalian tahu kalau misalnya aku update video terbaru. Dan bagi kalian yang memiliki saran-saran atau ide kita kedepannya bahas apa, bisa banget kirim saran kalian ke kolom komentar agar aku juga bisa baca-baca di sana. Dan tetap guys, berikan komentar positif yang membangun agar kita dapat membuat channel ini menjadi lebih baik untuk kedepannya. Dan segitu dulu konten aku kali ini. Semoga kalian suka konten aku kali ini. See you di next video selanjutnya guys. Bye-bye.